Timnas Indonesia jangan takut sama Jepang. Di informasi selanjutnya, kualifikasi Piala Asia U23 2024 demi menjinakkan Turkmenistan ini yang perlu dilakukan oleh Timnas Indonesia U23. Dan yang terakhir, tertutup soal rotasi pemain Sinteyong, siapkan kejutan di laga Timnas Indonesia U23 versus Turkmenistan. You already know, turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into some... Di informasi bola yang pertama, Timnas Indonesia diharap jangan takut meski Jepang baru saja membantai Jerman pada FIFA Matchday September. Apalagi Indonesia dianggap punya generasi terbaiknya saat ini. Seperti diketahui, Jepang memang baru saja membuktikan kedigdayaannya. Anak asuh Hajime Moriyasu itu memang menang 4-1 atas Jerman lewat gol Junyo Ito, Ayase Ueda, Takumi Asano, dan Ao Tanaga. Jerman sendiri cuma balas 1 via dari Leroy Sané. Jelas ini menjadi sinyal yang berbahaya bagi Timnas Indonesia yang akan bersua dengan Jepang di Piala Asia tahun depan. Namun Indonesia jangan takut sebelum berperang melawan Jepang. Artinya tidak ada yang tidak mungkin, secara regenerasi itu penting. Kata anggota Komite Eksekutif atau EXCO PSSI Andri Erawan kepada awak media di Lamongan. Timnas Indonesia sendiri, kata Andri Erawan, akan mengandalkan generasi emasnya pada Piala Asia nanti. Terlebih banyak tulang punggung timnas senior di Timnas U23. Pak Erick Thohir sudah bilang, Timnas Jerman sekuat itu saja susah mencari bibit-bibit baru. Artinya, kondisi ini berbalik ke timnas kita. Saat ini di bawah 23 merupakan skuad terbaik kami. Mereka siap menghadapi segala pertandingan. Tuntas. Dan di informasi yang selanjutnya, Timnas Indonesia U23 tidak bakal mudah menghadapi Turkmenistan U23 pada laga kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo pada Selasa, 12 September 2023. Lawan kali ini bukanlah Chinese Taipei yang dengan mudah dikalahkan. Timnas Indonesia U23 boleh saja meraih kemenangan telak 9-0 atas Chinese Taipei dalam pertandingan pertama mereka di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Namun Turkmenistan adalah tim yang berbeda. Bahkan Turkmenistan juga meraih kemenangan cukup telak atas Chinese Taipei pada Rabu kemarin. Dalam laga itu, Turkmenistan menang telak 4-0 atas China Taipei. Jadi bisa dikatakan, tim asuhan Sinteyong akan menghadapi pertarungan dengan lawan sesungguhnya dan kualitas yang sepadang. Duel Timnas Indonesia U23 dan Turkmenistan tidaklah akan mudah. Faktor kesetaraan ini yang membuat perebutan tiket dari grup K ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar semakin seru. Namun, Garuda Muda mengantongi taktik dan strategi untuk menjinakkan Turkmenistan U23. Begitu juga dengan Turkmenistan U23 yang sudah mengintip duel spektakuler antara Timnas Indonesia kontra Chinese Taipei U23. Duel Indonesia dengan Turkmenistan itu pasti menarik karena pelatih dari kedua kubu sudah sama-sama mempelajari cara bermain dan kekuatan masing-masing. Dan inilah ujian bagi Sinteyong dan skuad Merah Putih nanti, kata Mursyid Effendi. Mantan bek Timnas Indonesia era 90-an ini memprediksi Sinteyong akan melakukan sedikit perubahan gaya bermain anak asuhnya. Cara bermain Indonesia melawan Chinese Taipei itu nggak semua bisa diterapkan ketika menghadapi Turkmenistan. Cara itu pasti sudah dibaca oleh lawan, kata Mursyid. Nah, di sini kecerdikan Sinteyong bakal diuji. Saya yakin Sinteyong akan melakukan modifikasi permainan. Lanjut mantan pemain bertahan tersebut. Mursyid Effendi juga menduga lini pertahanan Timnas Indonesia U23 akan makin diperketat untuk menghalau gedoran lini serang Turkmenistan dan ketajaman strikernya yang bernama Shammamet Hidiro. Tampaknya pertahanan Indonesia kali ini akan bekerja lebih keras ya. Turkmenistan itu punya striker ganas loh. Agar tidak beresiko, maka lini tengah harus menguasai permainan supaya aliran serangan Turkmenistan ini berkurang, ujarnya. Turkmenistan, lanjut Mursyid Effendi, pasti akan bermain lebih rapat dan menekan pemain Timnas U23 agar tidak seenaknya menerapkan tiki-taka seperti ketika menghadapi Chinese Taipei. Turkmenistan juga pasti akan mengubah cara bermain demi merebut tiket ke final Piala Asia U23. Mereka akan melakukan pressing lebih ketat untuk meredam serangan dari Indonesia, tegasnya. Dan informasi yang terakhir,
Pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong masih tutup mulut soal kemungkinan melakukan rotasi menjelang pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 kontra Turkmenistan di Stadion Manahan Solo pada Selasa 12 September. Pertandingan itu sangat krusial bagi kedua tim karena akan menentukan langkah mereka menuju turnamen Piala Asia U23. Timnas Indonesia lebih diunggulkan karena hanya membutuhkan hasil imbang dari Turkmenistan untuk bisa lolos ke putaran final. Kondisi ini karena Timnas Indonesia U23 sukses mengalahkan Chinese Taipei dengan skor telak 9-0 pada Sabtu kemarin. Sementara Turkmenistan ketika menghadapi lawan yang sama hanya mampu menang 4-0 sehingga kalah selisih gol dari Garuda Muda di grup klasemen sementara grup K. Dan terkait rotasi di pertandingan nanti, Sinteyong menegaskan bahwa pihaknya belum bisa memberitahu kepada para supporter. Saya mengerti supporter sepak bola Indonesia ingin tahu masalah rotasi atau tidak, tapi kami tidak mudah menceritakan sebelum laga, kata Sinteyong. Dan menjelang laga menentukan kontra Turkmenistan, Timnas Indonesia U22 dalam kondisi yang sangat siap tempur. Tidak ada pemain yang menderita cedera atau sanksi kartu, termasuk beberapa punggawa kunci seperti Marcelino Ferdinand dan Elkan Beckert. Menggunakan formasi 4-3-3, posisi kiper masih akan diberikan kepada Hernando Aristaryadi. Sementara dua bek tengah masih akan dipercayakan kepada duet Elkan Beckert dan Rizky Ridho. Posisi bek sayap Pratama Arhan dan kiri dan Ilham Rio Fahmi akan tetap ditampilkan sejak awal pertandingan. Kedua pemain ini akan tampil baik di laga melawan Chinese Taipei, bahkan masing-masing mencetak gol. Beralih ke posisi gelandang, Ivar Jenner bakal tetap menjadi jangkar Timnas Indonesia U23. Pemain berusia 19 tahun ini akan dibantu Arkan Fikri yang bertugas membantu lini serang. Marcelino Ferdinand yang menjadi motor serangan di laga kontra Chinese Taipei akan tetap diandalkan. Dia bakal memberikan umpan ke lini tengah sekaligus mencari peluang untuk mencetak gol. Di posisi penyerang, trio Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, dan Rafael Struijk masih tetap diandalkan untuk menggedor pertahanan lawan. Ketiga pemain itu sukses mencetak gol di laga sebelumnya. Dan inilah Timnas Indonesia U23 dengan posisi 4-3-3. Ada Hernando Aristaryadi, Ilham Rio Fahmi, Rizky Ridho, Elkan Beckert, Pratama Arhan, Arkan Fikri, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Witan Sulaiman.